Halo semuanya. Ya, jadi sebelum kita lanjut lebih dalam mengulik bagaimana proses berjalannya simulasi robot pada kali ini, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Ya, perkenalkan saya Martina Novilia Letek dengan NIM 2022-03007, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek simulasi robot yang saya buat menggunakan Webots. So, judul proyek yang saya ambil adalah simulasi robot sepak bola menggunakan Webots dan Python 3.7. Nah, tujuan dari video ini tuh adalah membahas tentang simulasi robot sepak bola otomatis menggunakan Webots dan Python 3.7 dengan robot EPAC yang diprogram untuk bergerak, mendeteksi bola, dan bermain secara mandiri di lingkungan virtual. Ya, baik, jadi sebelum melanjutkan ke proses lebih dalam mengenai bagaimana kita melihat proses simulasi ini akan berjalan, pertama-tama kita harus cek dulu environment-nya. Dalam bahasa awam, itu biasa disebut alat dan bahan. Karena di sini saya menggunakan Python versi 3.7, saya harus cek dulu apakah Python-nya itu sudah terbaca agar nantinya bisa dapat bekerja dengan baik. Ya, untuk Python-nya sudah berada paling atas. Jadi kita harus memastikan kalau Python 3.7 itu sudah berada paling atas, begitu. Oke, untuk Python-nya sudah oke. Sekarang kita lihat versi Webots. Jadi Webots yang saya gunakan di sini adalah Webots versi R2023B. Ya, mari kita tunggu untuk tampilan awalnya seperti apa. Ya, ini untuk tampilan awal halaman kosong untuk Webots. So, sebelum kita lanjut, mari kita karena kita menggunakan ini ya, robot soccer, untuk bermain bola. Jadi di sini kita bisa download filenya melalui GitHub. Jadi kita download dalam bentuk zip. So, oke, sudah di-download. Dan ya sudah ada. Oh ya, saya sudah download beberapa. Ya, kebetulan di sini sudah saya ekstrak juga. Filenya ada di file robotik. Nah, yang ini. Oke, jadi di dalam RCG Soccer Sim Master ini kita bisa lihat semua file-file dan juga aset-aset yang nantinya akan kita pakai. Oke, mari kita beralih ke Webots. So, langkah pertama ya yang kita lakukan di Webots itu adalah kita open Word-nya. Mari kita cari, ada di robotik. Ya, ada di sini. Kita ke Words. Oke, nah ini dia soccer. Mari kita open soccer ini dan tunggu sebentar. Oke. Seperti inilah tampilan simulasi robot untuk bermain bola pertandingan. Jadi di sini ada tim blue. Jadi di sini ada tim blue dan juga ada tim yellow-nya. Nah, oke, mari kita lihat untuk robot control-nya. So di sini itu sudah ada robot control untuk supervisor Python-nya. Dan di sini untuk robot controller itu untuk tim blue. Ini untuk tim blue-nya. Nah, ini untuk tim yellow-nya. Dan juga ada satu lagi. Ya, robot controller untuk bola, untuk ball yang dipakai. Ya, sekarang kita lanjut. Jadi mungkin teman-teman bertanya apa fungsinya ini supervisor di Webots ini. So, teman-teman dapat melihat code untuk supervisornya di sini. Nah, supervisor itu merupakan pengawas simulasi di Webots. Jadi, supervisor itu controller khusus yang punya akses penuh ke seluruh dunia simulasi. Jadi, ke seluruh world-nya. Teman-teman dapat lihat di sini semua tim tercatat di sini, dan juga ya, ini untuk progress step, check steps, check starts,
thresholdnya, untuk time step-nya juga semuanya tuh diatur dari supervisor. Untuk berapa detik move, untuk berapa detik untuk ini, semuanya diatur di supervisor. So, jadi supervisor ini mungkin sedikit berbeda ya teman-teman dari robot biasanya. Supervisor itu bisa melihat semua objek di Word, jadi dia juga bisa mengatur posisi robot dan juga pola, dan dia bisa memberi skor, dia bisa riset pertandingannya, dan juga dia bisa mengatur aturan permainannya. Nah, jadi dalam project ini tugas utamanya itu dia atur posisi awal robot, dia juga mengawasi jalannya pertandingan, dia menghitung skor otomatis untuk masing-masing tim, dia meriset posisi bola, dan juga dia menampilkan status pertandingan. Jadi misal kalau bolanya masuk gawang, berarti itu gol, seperti itu. Ya, mungkin untuk penjelasan mengapa pentingnya supervisor di simulasi kali ini seperti itu. Nah, mari kita lihat untuk di sini untuk koordinasi bolanya. Nah, di sini untuk kontrol bolanya, Retrieve Ball Robot. Nah, ini untuk kalau B1, B2, B3 itu artinya Blue 1, Blue 2, Blue 3 itu untuk kontrol robot biru. Nah, di sini ada kontrol juga untuk yellow robotnya, robot yang kuning. Gitu. Jadi mereka masing-masing itu punya codingannya tersendiri. Nah, di sini untuk infonya itu sudah terbaca semua. Ya, di sini mungkin kita akan membahas mengenai penjelasan robot tiap tim begitu. Jadi di sini ada tim blue dan juga tim kuning. Nah, tim kuning ini dijalankan oleh controller RCG Soccer Team Blue. Untuk tim blue-nya itu dijalankan oleh ini. Jadi ini itu untuk controllernya terbaca di sini. Nah, script yang ini tuh script yang untuk tim blue itu berisi logika utama yang bisa mendeteksi posisi. Jadi dia bisa mendeteksi posisi bola dengan kamera sensor dan juga jarak. Yang kedua, dia menentukan arah pergerakan bola. Jadi yang untuk tim yellow itu dia menentukan arah pergerakan bola, dan juga tim yellow itu yang menendang bola menuju ke lawan tim biru. Jadi bisa dilihat di sini teman-teman, tim kuning itu ya dia berusaha mengejar bola untuk untuk menjeblos ke gawang lawan begitu. Jadi pada umumnya itu robot kuning di sini itu bisa dilihat dia punya peran untuk menyerang lebih agresif, karena logika pemrogramannya itu sering diarahkan untuk dia dapat langsung mendekati bola di sini. Oke. Jadi sekarang untuk tim biru. Nah, tim biru itu dikendalikan sama controller RGC Soccer Team biru yang di atas. Maaf tadi salah, kebalik. Nah, untuk secara struktur kode itu dia tuh mirip, sebenarnya tim blue mirip dengan tim kuning, namun punya strategi berbeda tergantung logika. Jadi untuk logika controller di sini seperti ini. Nah, di sini tuh beberapa kode tuh jadi dia menggunakan strategi bertahan berhati-hati, di mana robot biru itu lebih ke menjaga area gawang dan robot biru hanya maju ketika bola mendekat. Seperti itu. Jadi dengan sensor kamera dan juga di sini jadi ada sensor kamera dan juga sensor proximity sensor. Jadi itu tuh gunanya untuk untuk mampu mendeteksi arah datangnya bola dan menyesuaikan posisinya di lapangan. Jadi dalam simulasi di sini terlihat bahwa tim biru itu berfungsi sebagai lawan utama tim kuning dan menjadi bagian dari proses pertahanan seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat di sini untuk mungkin kita cek dulu kontrolernya ini. Di sini nah, controller untuk bola itu controller RCG Soccer Ball. Untuk kontrol ini itu ini tim blue. Jadi setiap tim maupun tim blue dan tim yellow mereka punya
controlling sama. Kalau tim blue dia pakai RCG support tim blue, kalau tim yellow dia pakai RCG support tim yellow, seperti itu. Ya mungkin saya rasa untuk simulasi kali ini penjelasannya mungkin cukup sampai di sini. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini.